إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا. Baik, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ya pembahasan tentang peristiwa perang Uhud, dari mulai yang melatar belakangi terjadinya perang Uhud sampai kemudian hal-hal yang terjadi pada peperangan tersebut. Nah, malam ini kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Ya, pelan-pelan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anzala 'alaikum, menurunkan kepada kalian min ba'dil ghammi, setelah berduka cita, ya. Jadi kaum muslimin pada saat itu mengalami apa? Duka cita, ya. Apa yang Allah turunkan? Amanatan. Apa itu? Keamanan, bukan amanah, bukan. Di sini maknanya adalah keamanan, ya. Memang akar katanya sama sih ya. Amanah itu juga orang yang amanah, itu artinya orang yang menitipkan itu merasa aman, kan begitu kan? Amanah juga. Orang itu sangat amanah orangnya, misalnya ya. Kalau diberikan sesuatu itu dia apa? Menjalankan sebagaimana mestinya. Kalau dititipin sesuatu dia juga diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga membuat orang menjadi aman, tentram. Gitu. Paham? Ya, oke. Jadi setelah kaum muslimin ya mengalami duka cita karena kekalahan, ya. Jadi diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nu'asan, berupa kantuk. Tuh, ya. Jadi ternyata rasa ngantuk itu juga bagian dari apa? Nikmat Allah. Maka jangan diingkari ngantuk itu. Tapi jangan di mana-mana ngantuk melulu. Ngaji ngantuk, ya. Murojaah ngantuk. Mau nambah hafalan ngantuk. Nah, ini berarti ada yang konslet kalau begitu. Bukan ngantuk asli itu. Harus diruqyah kalau begitu. Harus ditangani dengan apa? Cara yang lebih intensif, lebih secara terus-menerus. Kalau enggak nanti bahaya. Ngantuan itu ya, berarti ada yang enggak beres. Mungkin ada bagian tubuh yang mungkin perlu diperbaiki, kan terlalu ngantuk. Nah, di sini bukan ngantuk yang seperti itu, ngantuk yang berupa apa? Bagian dari kenikmatan yang luar biasa, ya. Jadi ngantuk itu ya bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Di sini dibahas ngantuk itu. Kita sendiri kalau nggak ada kantuk kemudian tiba-tiba tidur gitu, gimana coba bayangkan. Jadi rumahnya mana Pak? Jakarta mana rumahnya? Tinggalnya di mana Bapak? Cengger ya. Dari sini ke Cengger kan, nanti kan naik apa Pak? Naik mobil apa motor? Motor ya. Kalau tiba-tiba di jalan terus langsung tidur nggak ada kantuk gimana Pak? Lewat mana biasanya? Lewat tol ya? Lewat mana? Iya, nggak ada ngantuk gitu ya. Tiba-tiba di jalan tidur. Apa yang terjadi kira-kira? Kecelakaan pasti itu. Mendadak tidur gitu misalnya. Maka rasa kantuk itu bagian dari kenikmatan. Di sini dibahas ya. Kaum muslimin pada saat itu diberikan kenikmatan berupa rasa kantuk. Wa hadza imtinanun minhu ta'ala. Ini adalah bentuk kenikmatan, imtinan. Alaihim, atas mereka. Ai tsumma arsala alaikum ba'da dzalikal gham, ya, asyadid an-nu'as lis-sakinah wat tuma'ninati wa lita'manu ala anfusikum ala aduwikum fal khaifu la yanamu. Masya Allah. Jadi diberikan apa? Kenikmatan berupa kantuk, ya. Setelah apa? Setelah mengalami ya duka cita tadi, ya, karena apa? Mengalami kekalahan, ya. Kalau dibilang kekalahan ya,
Yaitu apa? An-nu'as lis-sakinah, diberikan rasa ngantuk untuk memberikan ketenangan, wat tuma'ninati walitamanu ala anfusikum, dan agar merasa aman atas diri mereka, min aduwikum, dari diri kamu, maaf, min aduwikum, dari musuh-musuhmu. Kenapa? Fal khaifu la yanam, karena orang yang merasa takut itu nggak bisa tidur. Berarti orang yang bisa tidur pada saat itu, sahabat-sahabat yang bisa tidur pada saat itu, mereka yang pemberani. Nah, ini bedanya. Jadi nggak bisa tidur itu banyak penyebabnya. Kenapa? Ketakutan. Ya. Biasanya orang banyak utang biasanya takut dikejar debt collector ya. Kalau ini ketakutan sama musuh. Tapi bagi orang yang imannya memang mantap ya, bagi sahabat yang imannya mantap, maka nggak ada rasa takut itu. Maka bisa tidur, bisa ngantuk. Iya. Jadi orang yang nggak bisa tidur, namanya penyakit apa itu? Insomnia apa? Insomnia. Ya kebalik lagi. Iya, nggak bisa tidur ya. Nah, itu penyakit juga ternyata. Ya. Kalau nggak bisa tidur sepekan saja, hancur badan. Apalagi sampai berbulan-bulan misalnya. Ya. Maka ini bagian dari nikmat Allah. Rawa al-Bukhari, jadi Imam al-Bukhari meriwayatkan an Anasin, dari sahabat Anas, anna Aba Tolhah qala, ya, sesungguhnya Abu Tolhah ya mengatakan, ghasyainan nu'as wa nahnu fi masafina yauma Uhudin, ya, aku salah seorang yang dihinggapi rasa kantuk yauma Uhudin, pada perang Uhud, ya, itu ya. Abu Tolhah salah satu sahabat yang turut serta dalam peperangan Uhud. Beliau menyatakan bahwa dia diserang oleh rasa kantuk pada perang Uhud. Qala faja'ala sayfi yaskutu min yadi wa akhadahu wa yaskutu wa akhadahu, hingga ya pedangku terjatuh ya dari tanganku ya, berkali-kali. Jadi yaskutu min yadi wa akhadahu wa yaskutu wa akhadahu, itu maknanya berkali-kali jatuh karena ngantuk. Kalau orang pegang sesuatu kalau ngantuk biasanya kan jatuh sendiri, jatuhkan Allah ya, bukan sendiri. Karena yang beri ngantuk Allah gitu ya. Jadi diambil jatuh lagi, diambil jatuh lagi. Kayak orang yang lagi murojaah kalau ngantuk juga gitu. Qurannya sering jatuh nggak? Jatuh sering pasti itu. Lagi murojaah, lagi ngapalin, ngantuk, sambil ngantuk, Qurannya jatuh lagi, ambil lagi, jatuh lagi. Nah ini yang jatuh itu pedang ya, pedang loh yang jatuh loh. Nah kalau Quran kalau jatuh ke bawah nggak ngenai kaki nggak apa-apa, kalau pedang coba, wah bisa putus kakinya ya, jarinya bisa putus. Nah itu. Tsumma dzakara ta'ala subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menuturkan ya, anna tilkal amanata lam takun amatan bal kanat li ahlil ikhlas, ya. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan ya bahwa rasa aman itu tidak terjadi pada semua orang pada saat itu, bal kanat li ahlil ikhlas, akan tetapi rasa kantuk itu terjadi pada orang-orang yang ikhlas saja. Makanya orang ikhlas itu enak. Orang kalau ikhlas dimanapun nggak ada beban, tidur aja tuh, nyaman, tenang ya, mau tidur kapan saja juga bisa, karena hatinya adem, ikhlas. Beda dengan orang yang banyak masalah. Banyak masalah ya, dikejar-kejar hutang atau dikejar-kejar KPK misalnya ya, karena korupsi misalnya, itu kan orangnya nggak ikhlas itu ya. Nah itu memberi efek buruk bagi kehidupannya, sehingga tidak bisa tidurnya nyenyak. Maka di sini balkanat li ahlil ikhlas. Babaqiya ahdun nifaq fi khaufin wa fazain. Ya,
tapi orang-orang yang ada dalam dirinya itu terdapat sifat nifaq, hipokrit, tidak jujur, tidak ikhlas, ya. Dia ditimpa oleh ketakutan. Jadi fi khaufin wa faza'in. Jadi dalam ketakutan, dalam kebingungan. Ya, itu bedanya. Jadi para sahabat pada saat itu juga nggak semuanya ikhlas ternyata, ya, nggak semua ikhlas. Ada yang betul-betul murni, ada yang masih terjangkiti oleh sifat apa? Nifaq. Makanya beda, ya, beda. Karena orang munafik itu di mana-mana ada. Jangan dikira di zaman Rasulullah nggak ada orang munafik, banyak. Sekarang banyak nggak? Sekarang banyak juga. Sekarang banyak sekali ya, bukan banyak sekali sekarang. Ya, ya. Kalau di suatu komunitas, baik skala besar maupun kecil, banyak orang munafiknya, pasti congkrah, pasti bermasalah, ya, pasti banyak persoalan. Makanya berhati-hatilah dengan sikap orang munafik. Karena itu merepotkan. Yang paling merepotkan adalah orang-orang yang luar dalamnya itu enggak sama, ya, mulutnya bilang A tapi hatinya B, mulutnya B hatinya A, atau disebut dul wajhain, punya dua muka, kesana ngomong apa, kesini ngomong apa. Tujuannya apa? Mencari keuntungan dunia. Itu kemarin sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas bagaimana sikap orang-orang yang memang membahayakan. Yausha ta'ifatan minkum, ya, yang meliputi golongan daripadamu, ya. Ini maknanya apa ini? Yakshan naum fariqon minkum, ya, meliputi segolongan minkum dari kalian semuanya. Siapa yang diliputi oleh rasa kantuk sebagai kenikmatan Allah tadi itu? Wahum al-mu'minunal mukhlisuna. Mereka adalah orang-orang mukmin yang ikhlas. Itu. Jadi ini pelajaran juga bagi kita. Ternyata keikhlasan dalam hal apapun ini penting, Bapak-bapak sekalian, ya. Luar biasa. Keikhlasan dalam hal apapun itu sangat penting. Dalam hal apapun, ya. Nah, kalau nggak ikhlas repot nanti, ya. Jadi amalnya nggak diterima. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Kemudian sedangkan segolongan lagi dicemaskan diri sendiri. Ahammathum anfusuhum artinya dibikin sedih, dibikin cemas oleh diri mereka sendiri. Jadi yang pertama adalah golongan mukmin yang mukhlis, ya, bisa apa? Tidur sementara untuk menghilangkan apa? Rehat, ya, kecapean, diberikan rasa kantuk sementara. Wa jama'atun ukhra hamalathum anfusuhum 'alal hazimah fala rubbata lahum illa najatuha wa hum al munafiqun. Ya. Sedangkan segolongan yang lain itu cemas, ya. Jadi dicemaskan, ya, oleh kekhawatiran, ya, kekalahan, ya. Jadi dia hanya mementingkan keselamatan diri sendiri, tidak memikirkan seluruh jamaah, seluruh sahabat yang ikut perang. Biasanya begitu memang. Wahum siapa? Wahum mereka adalah al munafikuna, orang-orang munafik, begitu. Jadi nggak mementingkan keperluan orang banyak, tapi dirinya sendiri. Yang penting dirinya selamat, gitu kira-kira. Ya. Wa kana sabab fi dzalika wa tau'idul musyrikin birruju' ilal qital. Ya, ini yang menyebabkan, ya, musyrik itu kemudian bersemangat untuk kembali kepada peperangan. Faqa'adal mu'minuna mutahayyi'ina lil harbi. Ya. Orang-orang mukmin, ya, bisa duduk tenang, ya, dan terus mempersiapkan diri, bersiap-siap dalam melanjutkan peperangan. Fa anzalallahu alaihim al-amanatu fanamu, maka kemudian Allah menurunkan kepada mereka ketenangan dan mereka akhirnya bisa tidur. Nah, enak kan? Ya, kalau nggak bisa istirahat gimana? Ya,
Karena perjuangan panjang, perlu ada rehat sejenak untuk mengembalikan apa? Tenaga. Begitu. Ya, Masya Allah. Ini pelajaran Pak luar biasa Bapak sekalian ya. Wa amal munafiquna alladziina az'ajahum al-khauf bi ayyarji'al kuffar ya alaihim faqad tarnaum min a'yunihim minal faza'i wal jaz'i atau wal jazai. Adapun orang-orang munafik dihantui oleh rasa ketakutan ya. Nah, ketakutan kalau orang-orang kafir itu balik menyerang mereka. Faqad tarnaum min a'yunihim. Akhirnya apa? Ya matanya kedap-kedip nggak bisa tidur. Kedip-kedip tapi nggak bisa tidur. Toron naum min ayunihim. Ya, jadi berputar-putar itu tidak bisa tidur. Saking pusingnya, saking bingungnya mereka. Yadunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah, mereka menyangka yang tidak benar ya, mereka menyangka ya yang tidak benar terhadap Allah. Ya seperti sangkaan jahiliyah, jadi suudzon kepada Allah. Jadi maknanya itu yadunnuna billahi ghairal haqq dzannal jahiliyah. Ya kerjanya begitu, suudzon, nggak yakin pertolongan Allah. Ya itu orang munafik. Kalau orang mukmin yang mukhlis itu dimanapun kapanpun mantep. Kalaupun meninggal dalam peperangan itu pun juga akan dihadapi apapun yang terjadi ya. Bagi seorang mukmin dalam sebuah perjuangan itu dia akan tetap istiqomah. Tapi orang munafik itu mencela-menceli ya, mencela-menceli karena yang dicari bukan keridhaan Allah tapi keuntungan. Dapat apa saya berjuang? Jadi yang dikedepankan itu saya berjuang dapat apa gitu ya. Padahal dijamin Allah itu kalau sudah mantap aja itu berjuang di jalan Allah akan Allah cukupkan segala-galanya. Masya Allah ya. Yadunnuna billahi dunun as-sayyi'ah mithla dhanni ahlil jahiliyah. Jadi mereka menyangka ya buruk kepada Allah. Jadi dhannas sayyi'ah itu maksudnya suudzon, sebagaimana orang-orang jahiliyah bersuudzon kepada Allah. Orang munafik itu sampai Allah dari suudzon nih, coba. Jangankan sama orang, sama Allah saja suudzon. Itu orang munafik. Kalau orang mukmin enggak. Orang mukmin itu selalu husnudzon. Berbaik sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah perintahkan dituruti dan husnudzon kepada Allah. Ini kita harus bisa mengambil pelajaran di sini ya. Kemudian qala Ibnu Katsir wa hakadha haula i'taqadu annal musyrikina lamma dhaharu tilkas sa'ah annahal fi shalah ya. Ini agak rumit ini kata-katanya ya. Ibnu Katsir mengatakan ya demikianlah ya mereka meyakini i'taqadu annal musyrikin bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu lamma dhaharu tatkala bermunculan tilkas sa'ah pada saat itu annahal alfi shalah itu maknanya saat-saat orang-orang musyrik mendapatkan kemenangan. Wa annal Islam dan sesungguhnya orang Islam qad bada wa ahlu. Ya, orang-orang Islam bersama pemeluknya. Islam bersama pemeluknya telah binasa. Iya. Itu makna daripada yadunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Jadi mereka menganggap bahwa saat itu memang sudah betul-betul binasa dan hancur kaum muslim. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mukmin yang mukhlis pasti akan dicari itu celah hikmah daripada kejadian itu. Tapi kalau orang munafik apa? Putus asa. Wah ini kita sudah nggak mungkin bisa melanjutkan perang ini. Kita habis sudah pokoknya gitu ya. Hilang kita semuanya gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi pesimis ya, tidak optimis ya. Wa hadza sya'nu ahli raibi wasyakki. Dan itulah keadaan orang-orang yang diliputi rasa keraguan. Nah, jadi ragu-ragu. Orang munafik memang ragu-ragu. Orang yang selalu ragu, nggak mantep, langkahnya nggak mantep. Bayangkan saja dalam sebuah pertempuran ya,
di situ ada segolongan orang-orang yang seperti ini, ya pasti kalah lah, kalah. Dalam sebuah perjuangan juga kita memperjuangkan apa misalnya ya, dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah organisasi, partai apapun, kalau ada yang munafik susah, ya susah. Karena itu ya memang seperti itu, merusak dan membinasakan. Ya, saya ulang, wa hadza sya'nu ahli raib wasyakki. Itulah keadaan orang-orang yang diliputi oleh rasa keraguan. Idza hasala amrun minal umur al-fadi'ah tuhassilu lahum hadidunun syani'ah. Ya, jika menghadapi persoalan, ya, maka mereka memiliki sangkaan jelek. Ya, jika menghadapi persoalan genting itu dia enggak optimis, jelek aja yang muncul itu. Berbahaya enggak orang seperti ini? Berbahaya. Jelek aja yang muncul pokoknya, ya. Jadi perasaan jelek, perasaan gagal, perasaan kalah dan lain sebagainya. Di dalam peperangan itu kan yang ada harus apa? Menang kan gitu ya. Ya kan? Nah kalau mau maju perang terus, wah paling kita kalah ini gitu misalnya. Kalah bener nggak? Ya kalah. Jangan diajak orang seperti itu. Kalau misalnya mau maju perang nih ya, ada orang yang wah bakalan kalah kita ini, nggak bakalan mampu. Ya kalah beneran, ditembak duluan kalau begitu. Ini kalau sudah direncanakan, udah maju dalam medan pertempuran ya nggak ada rasa begitu, hilangkan. Ya menang kalah pokoknya maju, itu optimis, jangan seudon. Kalau seudon ya gimana bisa, nggak mungkin. Ya makanya itu dalam hadis qudsi Allah katakan ana idza dzanni abdi bi. Jadi Allah ka'anham hambanya. Ini kan dalam persoalan besar nih, persoalan perang Uhud itu bukan main-main nih, ya. Jadi taruhan itu yang luar biasa. Ya ini ada orang yang seperti itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ya. Jadi peristiwa perang ini kenapa diangkat dalam Al-Quran? Supaya kita mengambil pelajaran. Nggak boleh pelin-pelan, nggak boleh pelintat-pelintut, nggak boleh istilahnya itu blungkon, ya. Harus punya eksistensi dan punya jati diri, punya sifat istiqomah, konsisten. Nah itu, ini dalam hal apa saja sebenarnya, bukan hanya peperangan, seluruh pola kehidupan kita bisa kita ambil pelajaran dari sini, insyaallah. Yaquluna hal lana minal amri min syai', ini ucapan orang-orang yang tadi, ya, yang enggak beres. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu, ya, barang sesuatu itu maksudnya hak campur tangan mereka, ya. Yaquluna hal lana minal amri min syai', laisa lana minal amri min syai', ya. Coba kalau saya dikasih kesempatan untuk berpendapat, ya, ketika akan perang. Jadi ini sudah terjadi kekalahan, itu masih ngomongnya masih nggak karuan, ya. Hal lana minal amri min syai', walau kana lana ikhtiyarun ma kharajna liqital. Kalau seandainya kita punya pilihan ini, maka kan nggak akan ikut keluar berperang. Jadi sudah perang itu nyesel gitu loh. Coba kalau kami dikasih kesempatan berpendapat, ya, makhrajna liqital, kami tidak akan keluar bersama-sama Nabi untuk berperang, nyesel gitu deh. Kalau orang mukmin kan enggak, orang mukmin yang mukhlis itu mau cedera, mau pulang dalam keadaan utuh badannya maupun meninggal, itu semuanya untung kan, begitu kan? Itu bagi orang mukmin sejati. Karena perang itu ya kalau nggak menang ya kalah memang. Kalau kalah bisa terbunuh, bisa terlukai, kalau menang ya dia mendapatkan keunggulan, kemuliaan, kemenangan itu. Ada dua kemungkinan. Dan bagi orang mukmin yang mukhlis itu dua-duanya itu untung. Karena mati juga mati apa? Syahid. Itu. Jadi gak ada ruginya. Tapi bagi orang munafik itu dianggapnya sebuah kerugian. Malah mengatakan
walau kana lana ikhtiyarun ma kharajna likitab. Qul, katakanlah, innal amra kullahu lillah. Tidak seperti itu. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya urusan itu seluruhnya milik Allah. Qul ya Muhammad liulaikal munafiqin al amru kulluhu biyadillah yusarrifuhu kaifa syaa. Iya, ajarin mereka itu orang munafik wahai Muhammad ya. Ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al amru kulluhu biyadillah. Seluruh urusan dalam soal peperangan, soal mati atau soal kalah menang, semuanya itu ada di tangan siapa? Allah. Yusarrifuhu kaifa syaa. Allah akan mengatur ya, menggerakkan ya sesuai dengan kehendaknya sendiri ya. Jadi orang mukmin itu orang yang mampu mengambil hikmah seluruh kejadian, semua kejadian itu. Tapi orang munafik nggak mampu itu ya, karena hidupnya nggak konsisten. Itu bahayanya orang mencela-mencela itu seperti itu, nggak konsisten. Itu bahaya sekali, dimanapun bahaya. Maka kita harus berlatih ini, jangan sampai memiliki sifat nifak, sifat munafik. Munafik ada berapa? Ayatul munafiki salah ya. Ada 3 ciri-ciri orang yang dirinya itu kena virus nifak. Virusnya namanya nifak, orangnya namanya munafik. Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara selalu bohong terus. Kalau janji bohong terus. Janji ini itu bohong semuanya. Munafik. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji itu ingkar janji. Hati-hati. Jangan-jangan sifat-sifat ini ada pada diri kita. Wa idza tumina khona, ketika diberikan amanah khianat, nggak nyampe amanah itu, nggak diperlakukan sebagaimana mestinya. Hati-hati, ini nyinggung orang munafik ini masalahnya. Jangan-jangan virus-virus nifak itu ada pada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubtuna lak. Ya, mereka menyembunyikan dalam diri mereka ma la yubtuna lak, apa yang tidak mereka jelaskan kepadamu wahai Muhammad. Yadunnuna fi anfusihim yubtinuna, maaf ya. Abtuna yubtinuna fi anfusihim ma la yadharuna lak. Ya, mereka itu menyembunyikan ya di dalam hati mereka apa yang tidak ditampakkan mereka kepada engkau ya. Jadi suka menyembunyikan apa? Identitas. Ini repot, memang repot sekali. ini kan membahas kekalahan tentang perang Uhud ya, perang Uhud ya. Jadi kekalahan dalam perang Uhud ya. Masya Allah. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Mereka berkata, sekiranya ya kana lana, bagi kita barang sesuatu ya. Barang sesuatu maknanya itu adalah hak campur tangan ya. Minal amri syai'un ma qutilna hahuna ya. Dalam urusan ini ma qutilna hauna, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Coba kalau ya aku diberikan hak campur tangan dalam urusan ini, kata mereka, udah terjadi, maka kita nggak akan kalah, ini pasti kita menang katanya. Sok gitu ya, sok tahu gitu. Sok tahu gitu ya. Coba kalau kami diberi campur tangan ya. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hauna. Law kana al-ikhtiyaru lana lam nakhruj falam nuqtal walakin ukrahna 'alal khuruj. Ya. Jadi apa namanya, kalau seandainya diberikan pilihan ya bagi kami, maka kami memilih tidak akan turut keluar untuk berperang dan kemudian kami nggak akan terbunuh. Ya iyalah ya, walakin akan tetapi kami dipaksa adal khuruj agar kami turut keluar bersama-sama kaum muslimin. Masya Allah.
Wa hadza tafsirun lima yubtinunahu. Ya, ini adalah penjelasan makna daripada menyembunyikan tadi. Qala Az-Zubair arsala alaina an-naum dzalikal yaum wa inni la asma'u qalu Mu'attab bin Qushair wan nu'as yakshani yaqulu law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Imam Az-Zubair mengatakan bahwa pada saat itu ya beliau dan para sahabat yang lain diliputi tidur ya, jadi bisa tidur ya pada saat itu. Dan kemudian sesungguhnya beliau mendengar wa inilah asma'u qala Mu'attab bin Qushair atau Mu'attab bin Qushair ya. Jadi aku mendengar ucapan Mu'attab bin Qushair wan nu'asu yakshani, dan pada saat itu aku diliputi rasa kantuk. Ya, dia berkata seandainya ya lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Seandainya kami diberikan pilihan ya, berpendapat campur tangan ya, ma qutilna hauna, maka kami tidak akan terbunuh ya di sini. Masya Allah. Jadi, sampai seperti itu ya. Ini kondisi orang munafik. Jadi nuntut begitu. Jadi sudah terjadi sesuatu yang memang itu sudah disepakati dari awal, tapi ketika terjadi kira-kira merugikan dia nuntut. Bahkan nyalakan takdir. Nyalahin takdir. Maka kemudian Allah lanjutkan firman ini, qul law kuntum fi buyutikum. Katakan Nabi Muhammad, law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Ya, berilah penjelasan, berilah peringatan kepada mereka. Law kuntum, jika kalian fi buyutikum tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Perhatikan nih. La barozal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, niscaya orang yang sudah ditakdirkan mati ya, ila madajihim ya, mati terbunuh ya, itu dia akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Coba bayangkan, renungkan ayat ini. Lau kuntum fi buyutikum la barozal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Berikan pelajaran mereka. Siapa tahu sadar ya dengan pelajaran. Ya, kalau seandainya kalian masih tetap di rumah nggak ikut perang, ya, dan ya salah satu di antara kalian atau sebagian kalian ada yang memang sudah ditakdirkan mati, maka mati juga kan begitu. Jadi perang bukan penyebab mati itu memang sudah ditakdirkan. Kalau memang saatnya mati saja. Mau ikut perang atau tidak ikut perang tetap mati, itu maksudnya. Namanya mati kan sudah sudah ditulis. Nah, begitu. Qul lahum ya Muhammad law lam takhruju min buyutikum wa fikum man qadarallahu alaihi alqatl la kharaja ulaika ila masarihim. Ya, katakan wahai Muhammad, jika seandainya kalian tidak keluar pun mim buyutikum dari rumah kalian wa fikum ya, dan di antara kalian man qadarallahu alaihi, ada orang yang Allah takdirkan memang mati ya, terbunuh, la kharaja ulaika ila masarihim, pasti mereka juga akan keluar untuk mencari mati gitu. Keluar juga akhirnya mati. Subhanallah ya. Jadi ini membicarakan soal apa? Soal tauhid di sini, soal keyakinan tentang kematian itu. Penyakit perang itu bukan jadi sebab mati. Makanya kalau kita misalnya takziah itu nggak pas kalau kita nanya, sakit apa gitu. Nggak usah. Sakit apa dia? Kemarin sehat itu kok tiba-tiba mati gitu. Ya mati mah gak ada hubungannya dengan sakit. Ya udah doain aja gitu, nggak usah nanya, sakit apa gitu. Nggak usah, itu nggak penting. Nah, ini kekeliruan kita kan begitu. Seolah-olah jadi yang mematikan itu penyakit. Kan bukan tuh. Yang matikan siapa? Ya Allah. Memang sudah habis kontraknya mati. Setrumnya udah
habis. Kan ada. Jadi kita itu setrumnya itu udah diukur oleh Allah masing-masing. Ada yang full setrum. Ya kan ada yang meninggal waktu kecil, waktu remaja, waktu ya dewasa, sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek. Semuanya sudah ada takdirnya. Jadi perang bukan penyebab kematian, bukan. Itu maknanya ya. Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Masya Allah. Kita singkat ya. Nah, begitu. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, Allah menguji kalian ya. Aliyakhtabira ma fi qulubikum minal ikhlasi wan nifaq. Jadi Allah menguji kalian, jadi kualitas ya hati mereka dalam mentaati Allah seperti apa, itu diuji, perlu diuji. Minal ikhlas wan nifaq, dari keikhlasan dan kemunafikan diuji. Siapa yang munafik dan siapa yang ikhlas akan tersaring, terfilter nanti. Nah, itu. Jadi itulah cara Allah. Ya jangan dibantah. Kok begitu sih? Ya udah, memang cara Allah begitu. Diuji, ya. Waliyuqiya ma fi qulubikum wa yutahhirahu fa'ala bikum dzalik. Naqqa yunaqi ya. Jadi agar Allah membersihkan hati kalian ya. Allah menjadikan kalian yang seperti itu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui bidzatis suduri, segala isi hati kalian. Alimun bis sarair, muttali'un 'alad dhamair wa ma fiha khairun aw syarrun. Jadi Allah mengetahui yang rahasia, yang tersimpan di dalam dada atau hati manusia. Ya, 'alad dhamair wa ma fiha khairun aw syarrun. Ya. Jadi yang betul-betul baik dan yang betul-betul buruk, betul-betul yang berkualitas sama yang enggak, itu Allah tahu. Tapi caranya melalui apa tadi? Ujian, sarana ujian itu. Ya memang sudah seperti itu. Ya, sudah seperti itu, sudah ketetapan Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Cara Allah untuk menguji, melihat ya, menetapkan siapa yang layak dimasukkan dalam kategori mukminin mukhlisin dan siapa yang munafik, ya akan Allah ketahui. Kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya, jadi diuji siapa yang paling baik perbuatannya, siapa yang ikhlas dalam mengikuti pertempuran ini, dan siapa yang munafik. Ini dari pelajaran lagi-lagi ini sebagai ibroh, pelajaran bagi kita ya, dalam hal apapun ya, dalam komunitas apapun, hati-hati dengan mensikapi orang-orang yang seperti ini. Ya, penyebab kekalahan juga ini masalahnya ya, penyebab kegagalan yaitu dalam sebuah komunitas manusia. Makanya sangat dibenci sikap seperti itu, sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala orang munafik, sampai ancamannya kan, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan dijebloskan dalam asfal minan nar. Apa artinya? Keraknya neraka, paling kerak, paling bawah. Sedangkan dasarnya neraka jahanam itu, dalamnya itu, kalau ada batu dijatuhkan dari atas sampai ke dasar, butuh waktu berapa? 70 tahun. Dari atas sampai bawah itu perlu waktu 70 tahun lamanya. Ngeri kan? Nah, ini orang munafik ditaruh di keraknya situ. Kayak apa itu? Ya karena memang layak dia dibalas seperti itu, karena menjengkelkan gitu. Sangat menjengkelkan. Ya kalau orang munafik murni ya insya Allah di sini nggak ada ya, nggak ada. Baik semuanya insya Allah ya. Di dalam jamaah ini nggak ada. Tapi yang kita khawatirkan adalah
virus nifak itu ada dalam diri kita. Nah, itu pelajaran yang perlu kita waspadai ya. Baik, ini saja mungkin kebenaran pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada penjelasan yang tepat, baik dan benar, pasti itu karena petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang tepat sasaran, ya ini karena kelemahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita agar bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan manhaj Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.